Pertanyaannya, barakallahu fikum. Pertanyaannya mudah saja, ikhwah. Hikmah terbesar dari adanya puasa Ramadan ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah terbesar kita ada di Ramadan, kita berpuasa Ramadan. Pertanyaannya, tentang dua hikmah terbesar ini, agar bertakwa kepada Allah, agar bersyukur, ya mensyukuri nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, di surat apa dan ayat berapa saja. Di surat apa dan ayat berapa saja. Fadhal yang bisa jawab. Yang bisa jawab, ahlan wa sahlan, langsung ketik di komentar. Dalil bahwa hikmah dari puasa dan kita berada di Ramadan adalah agar bertakwa kepada Allah dan bersyukur. Ada dua ayat. Di Al-Baqarah, Tayyib, Al-Baqarah 183, masih kurang. Al-Baqarah 183 sampai 184, masih kurang. Ayo, siapa yang tercepat? Dua ayat di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 187. Wah, antum tambah jauh itu, barakallahu fi. Yang satu hikmahnya agar bertakwa kepada Allah. Yang satu agar bersyukur. 183, 184, 185. 18 belum ada yang benar. Geser-geser itu ayatnya, barakallahu fiikum. Ayo, dua ayat di surat Al-Baqarah, betul, suratnya Al-Baqarah. Ahlan wa sahlan, ada yang benar. Al-Baqarah 183 dan 185. Akun siapa itu? Namanya susah antum, YZXVC05. Dah, pemenangnya dapat ya. 183 dan 185. Muhammad Fahri, antum kalah cepat sama yang atasnya. Pemenangnya YZXVC05, nanti di DM oleh kru, oleh petugas ya. Yang pasti antum follow 5 akun yang sudah disyaratkan dari akun ini. Kemudian isu official, isu clothing official, isu merchandise, Majelis Madis dan Madis Peduli. Barakallahu fikum. Sudah terjawab Al-Baqarah 183 dan 185 oleh akhi mungkin ya, YZXVC05. Unik namanya. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan selanjutnya. Perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya tanggal berapa bulan Ramadan dan tahun berapa Hijriah? Perang Badar. Fadhal, barakallahu fikum. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Perang pertama yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, oleh kaum muslimin dalam sejarah Islam. Dan di perang Badar itu Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Terjadi di bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan. 17 Ramadan 2 Hijriah. Ahsanta. Antum menjawab pertama dan langsung benar ya. Ahlan wa sahlan. Akh siapa? Aldan Nurzen. Yang bawahnya kalah sama Akh Aldan Nurzen. Betul, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. 17 Ramadan 2 Hijriah. Ya, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Mabruk untuk Aldan Nurzen. Taib. Khalas ya nih, sudah terjawab. 17 Ramadan 2 Hijriah. Itu terjadi perang Badar. Kita sudah dapat 2 pemenang ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Kalau perang Badar tadi terjadi di 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sekarang pertanyaannya tentang Fathu Makkah. Taib, Fathu Makkah. Menaklukkan kota Makkah oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, ketika itu. Terjadi di tahun berapa Hijriah? Bulan apa? Terjadi di tahun berapa Hijriah? Bulan apa? Kalau tanggalnya di sini para ulama agak selisih.
terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Sehingga Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin kembali ke Makkah, menguasai Makkah. Makkah menjadi kota Islam. Ya, Islam berjaya di kota Makkah. 10 Ramadan 8 Hijriah. Ada jawaban lain? Kita keep dulu 10 Ramadan 8 Hijriah 630. Jangan pakai tahun Masehi, akhi. Hijriah. 8 Hijriah, 8 Hijriah, 10 Ramadan 8 Hijriah, 10 Ramadan 8 Hijriah, 10 Ramadan 8 Hijriah. 10 Ramadan 8 Hijriah. 6 Hijriah. Masya Allah. 8 Hijriahnya betul. Fathu Makkah terjadi di tahun 8 Hijriah. Bulan Ramadannya betul. Di bulan Ramadan. 10 Ramadannya kurang tepat. 10 Ramadannya kurang tepat. Sudah 8 Hijriah tadi, betul. Lewat 10 hari pertama bulan Ramadan 8 Hijriah. Ahsan tabarakallahu fiik. Ini mendekati benar ya. Siapa ini? Ashja Afnan. Ahlan wa sahlan akhi. Ashja Afnan. Antum pemenang ketiga di kuis sore hari ini. Lewat 10 hari pertama bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Lebih tepatnya, kurang lebih di hari ke-17 Ramadan, itu Rasulullah baru bertolak ya. Dari satu daerah ke Mekah, menuju Mekah. Jadi tanggal 17 Ramadan mulai bertolak ke Mekahnya. Di satu daerah sudah lewat dari Madinah. Betul ya, lewat 10 hari pertama. Jadi bukan di tanggal 10 Ramadannya, tetapi sudah lewat 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Pemenang ketiganya tadi, Akhi Ashja Afnan. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Nanti ada kru ya, petugas yang mendm antum. Dan pastikan antum sudah memfollow 4 akun lainnya. Majelis Madis, Madis Peduli, isu clothing official, dan juga isu merchandise. Taib, barakallahu fikum. Gak bisa lanjut, jawab mau salat maghrib. Wah, antum sudah maghrib ya? Di daerah mana tuh? Masya Allah. Kita di sini masih nunggu setengah jam lagi. Alhamdulillah. Taib, barakallahu fikum. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Lanjut pertanyaan berapa sekarang? Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Taib. Berapa kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa seumur hidupnya di bulan Ramadan? Maksudnya, seumur hidup Rasulullah, beliau mengalami bulan Ramadan berapa kali? Berapa tahun berarti? Semasa hidup Rasulullah, seumur hidup Rasulullah. Mulai dari diwajibkannya puasa Ramadan ya sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Rasulullah mengalami hadirnya bulan Ramadan? Berapa kali? Faddal. Ini berkaitan dengan sejarah ya di bulan Ramadan. Yang cinta sejarah, alhamdulillah, antum banyak faidahnya. Berapa kali Rasulullah seumur hidupnya mengalami atau bertemu dengan bulan Ramadan? Masya Allah, 20 kali, 23 kali. 9 kali. Kenapa tanda tanya? 9 kali tanda tanya, antum ragu. 13 kali, 11 kali. Ana ingin jawaban yang yakin ya, jangan ragu. 9 kali. Barakallahu fikum. Sebanyak 9 kali bulan Ramadan dengan merasakan 8 kali bulan Ramadan yang berdurasi 29 hari dan 1 kali Ramadan. Teranggapnya 9 kali. 9 kali. 9 kali. 9 kali. Tadi karena Akh Aldan Nurzain antum kasih tanda tanya itu meragukan itu tanda tanya. Berarti pemenangnya adalah akun OKWJYP. Aneh-aneh ya nama akunnya, barakallahu fikum. Kasih nama asli akhi. Ya, antum harus bangga dengan nama yang diberi oleh orang tua antum. Ya, apalagi namanya bagus, Islami, harus bangga. Taib, 9 kali Rasulullah mengalami Ramadan seumur hidupnya. OKWJYP itu pemenang pertanyaan yang barusan. Taib.
Pertanyaan selanjutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Yang sudah menang boleh jawab lagi? Boleh. Ahlan wa sahlan. Ya. Barangkali antum dapat hadiahnya 3 kali, 5 kali, nggak ada masalah. Ya. Lumayan antum dapat jaket, ya. 5 misalkan, dapat buku 5. Bisa antum jual tuh. Ya. Berfaedah. Barakallahu fikum. InsyaAllah nanti setiap hadiah, kami akan kirim langsung ke alamat pemenang, free ongkir. Tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang minta biaya apa-apa, hati-hati, itu penipuan. Ini free ongkir, hadiah sampai ke rumah. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan kelima sekarang. Puasa itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Dengan 3 tahapan. Sampai seperti Ramadan sekarang, ya puasa sekarang, itu dengan 3 tahapan. 1, 2, 3. 3 tahapan. Pertanyaannya. Ada salah satu tahapan dari 3 tahapan diwajibkannya puasa Ramadan ini adalah siapa yang dia tidur sebelum berbuka puasa. Misalkan nih sekarang maghrib jam 6 katakanlah. Kemudian dia tidur jam 5 sore. Dia tertidur sebelum berbuka puasa. Ketika dia bangun, sudah lewat ya, waktu buka puasa. Maka dia harus melanjutkan puasanya sampai malam berikutnya, sampai maghrib berikutnya. Kebayang nggak? Ini ada tahapan puasa seperti ini. Ketika jam 6 harusnya dia berbuka puasa iftar, tetapi jam 5 sore dia ketiduran. Bangun-bangun misalkan jam 8 malam atau jam 7. Begitu bangun sudah lewat ya, waktu berbuka puasa, tidak dia tunggu. Maka dia harus melanjutkan puasanya sampai maghrib malam berikutnya. Semalaman itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Besok siangnya seperti itu sampai maghrib. Pertanyaannya, tahapan ini, dari 3 tahapan tentang wajibnya puasa Ramadan, ini tahapan keberapa? Ketiga, kedua, atau ke-1? Pertanyaannya panjang, Masya Allah. Jawabannya singkat saja. Yang barusan Anda jelaskan ini tahapan keberapa dalam pengwajiban puasa Ramadan? Fadhal, siapa yang bisa jawab? Kita cari pemenang ke-5 ya. Tahapan keberapa? Ketiga, kedua, ke-1. Ada yang bisa jawab? Sejarah tentang diwajibkannya puasa. Barakallahu fikum. Ada 3 tahapan. Antum tinggal jawab tahapan ke-1, kedua, apa ketiga? Baik, barakallahu fikum. Masuk banyak jawaban di sini. Tahapan kedua. Tahapan ketiga. Masya Allah, ada yang nyimak sambil masak ya. Jadi nggak fokus. Khair insyaAllah. Antum fokus masak aja ya. Takut nanti kurang garam ya. Hati-hati. Antum fokus masak. Nggak apa-apa. Dapat faidah juga mendengarkan. Tahapan kedua. Tahapan ketiga. Tahapan ke-1. Barakallahu fikum. Yang betul tahapan kedua. Tahapan kedua. Ini mana yang duluan masuk ke ana? Azmi Latif kayaknya. Azmi Latif ya dapat. Azmi Latif betul. Tahapan kedua. Tahapan kedua diwajibkannya puasa Ramadan. Tahapan kedua. Bukan ketiga. Azmi Latif ya. Jadi pemenangnya. Itu terjadi di tahapan kedua. Jadi siapa yang lewat buka puasa ketiduran, maka dia harus lanjut ke malam berikutnya untuk berpuasa. Adapun di tahapan ketiga, di atasnya ana Ustaz. Masya Allah. Iya kah? Tapi kayaknya antum udah dapat hadiah. Gak apa-apa, kita ambil 2 orang ya. Azmi Latif dan OKW JYP. OKW JYP. Taib.
Pemenangnya dua, nggak apa-apa. Azmi Latif dan OKW JYP. Taib, OKW JYP dan Azmi Latif. Dua pemenang untuk satu pertanyaan barusan. Adapun di tahap ketiga, maka seperti sekarang puasanya. Di mana kita berpuasa dari fajar subuh sampai maghrib. Terbitnya fajar subuh sampai maghrib. Sekarang pertanyaan berikutnya yang keenam. Khair insyaallah. Tahapan yang pertama, diwajibkannya puasa itu seperti apa? Tidak seperti yang kedua, tidak seperti yang sekarang. Sekarang kita puasa dari subuh sampai maghrib. Tahapan yang pertama diwajibkannya puasa Ramadan. Itu seperti apa? Teknisnya. Barakallahu fiikum. Ahlan wa sahlan. Boleh memilih puasa atau fidyah, tapi lebih baik puasa. Boleh memilih puasa atau fidyah, tapi lebih baik puasa. Baik. Ada jawaban lain? Boleh pilih puasa atau fidyah, tapi baiknya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari subuh sampai isya. Dari subuh sampai isya. Nggak ada ya dari subuh sampai isya. Itu orang Syiah, akhi. Hati-hati. Puasa dari subuh sampai isya itu orang Syiah. Baik. Boleh pilih puasa atau fidyah, tapi baiknya puasa. Yang lebih lengkap. Bahasanya jangan fidyah. Banyak orang nggak paham fidyah itu apa. Dia berpuasa dari subuh hingga waktu tiba berbuka. Naam ya. Memang seperti itu aturannya, tetapi bukan itu yang dimaksud. Boleh memilih puasa atau fidyah, tapi lebih baik berpuasa. Coba lengkapi jawaban itu. Siapa yang bisa melengkapi? Boleh memilih puasa atau fidyah, tapi lebih baik berpuasa. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Apa yang dimaksud dengan fidyah? Ya tadi siapa itu? Kang Akbar, OKW JYP. Ayo. Boleh puasa atau zakat, tapi baiknya puasa. Boleh puasa atau zakat. Jangan dirubah, ya. Antum sudah benar tadi Kang Akbar. Tinggal kasih penjelasan, itu fidyahnya apa? Bagaimana? Puasa 3 hari setiap bulan, plus hari Asyura. Itu sebelum puasa Ramadan. Itu kita bahas puasa Ramadan. Memberi makan orang miskin atau memberi makanan pokok, Ustaz? Memberi makan orang miskin. Barakallahu fiikum. Taib. Masya Allah ini OKW JYP ini menang lagi nih. Ahlan wa sahlan. Antum Masya Allah. Bagus ya. Yang paling pertama dari OKW JYP. 3 kali menang ya. Masya Allah. Taib. OKW JYP. OKW JYP. Betul. Jadi pilihannya boleh berpuasa atau bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu adalah ngasih makan ke orang miskin. Jadi 1 hari puasa yang ditinggalkan, kita ganti dengan ngasih makan 1 porsi makan siap santap ke orang miskin. 1 orang miskin. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. OKW JYP menang lagi. Yang udah dapat 3 kali, udah dulu ya. Kasihan yang lain belum dapat. Barakallahu fiikum. Sekarang pertanyaannya lanjut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan berapa kali beliau mengkhatamkan bacaan Al-Quran? Al-Imam Asy-Syafi'i berapa kali beliau mengkhatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan? Wa fiikum barakallah. Hayyakumullah jami'an. Ahsanallahu ilaikum. 60 kali khatam. Masya Allah, bintang PP01. Bintang PP01. Langsung terjawab. 60 kali khatam. Betul. Bintang PP01. Antum pemenangnya. Imam Syafi'i, beliau subhanallah
di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 juz 60 kali. Berarti sehari semalam 2 kali. Sehari semalam 2 kali khatam. Subhanallah. Sudah ada pemenangnya tadi akhi di atas ya. Bintang PP01. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. 70 kali. Salah Kang, 60 kali. Sudah dijawab tadi di atas. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Betul. Taib, 60 kali dalam 1 bulan. Sudah ada pemenangnya. Selanjutnya. Al-Imam Ibnu Asakir. Antum kalau belajar, betul-betul belajar ya, apalagi mengenal ulama, pasti kenal nama ulama atau terkenal dengan sebutan Ibnu Asakir. Kalau Imam Syafi'i tadi 60 kali khatam Quran di bulan Ramadan, berapa kali Al-Imam Ibnu Asakir khatam bacaan Al-Quran di Ramadannya, di setiap Ramadannya? Al-Imam Ibnu Asakir. Berapa kali Al-Imam Ibnu Asakir menghatamkan bacaan Quran di bulan Ramadan? Barakallahu fikum. Apakah lebih banyak dari Imam Syafi'i atau lebih sedikit? Siapa yang jawabannya benar? Mana? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Salah. 50 kali. Salah. 80 kali. Salah. 3 hari sekali. Salah. 3 hari sekali salah. 90 salah. 30 kali salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. 30. Siapa tadi yang jawab 30? Afwan. 30 kali. Betul, 30 kali. Al-Imam Ibnu Asakir, afwan tadi ada yang salam ya, jadi enggak konsen. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah, beliau mengkhatamkan bacaan Quran 30 kali dalam bulan Ramadan. Berarti pemenangnya Muhammad Afriyansa 29. Muhammad Afriyansa 29. Barakallahu fikum. Muhammad Afriyansa 29. Jadi Imam Syafi'i beliau 60 kali khatam di bulan Ramadan bacaan Qur'annya. Imam Ibnu Asakir 30 kali khatam di bulan Ramadan bacaan Qur'annya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.